Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Nur Insan Tangkilangi, SPD, MPD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Perkenalkan, saya Marsanda selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitri Nilasari dan Jovita Kendekbelo. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu organisasi informatika. Untuk mengefisienkan waktu, lanjut saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Fitri Nilasari. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi dari organisasi informatika. Perkenalkan, nama saya Fitri Nilasari dengan NIM 604. Di sini saya akan membawakan materi dari organisasi informatika. Pada materi organisasi informatika terdapat sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer sebelum tahun 1940. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940 ditandai dengan perkembangan komputer analog, dimulai dengan alat bantu hitung berupa sempoa atau abakus. Kemudian penemuan mesin analitik oleh Charles Babbage dan penemuan alat hitung analog lainnya. Selanjutnya setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama terdapat 4 bagian. Yang pertama, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Prosper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Yang kedua, Advanced Computer. Advanced Computer atau von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program atau program penyimpanan sebagai perkembangan dari ENIAC. Idenya tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Selanjutnya EDSAC atau EDSAC Computer. EDSAC Computer atau Electronic Delay Stroke Automatic Calculator memperkenalkan pengguna raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Selanjutnya komersial komputer. Komersial komputer tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Selanjutnya komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dibagi menjadi dua antara lainnya, yaitu IBM 7094 dan DEC PDP 1. IBM 7094 dibuat dengan tujuan kemampuannya semakin meningkat, kapasitasnya semakin besar, dan biayanya semakin kecil. Sedangkan DEC atau PDP 1, Digital Equipment Corporation atau DEC, tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya, yaitu PDP 1. Selanjutnya komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga terdapat dua bagian, yaitu IC Integrated Circuit dan Operating System. Seorang insinyur di Texas Instruments yang bernama Jack Kilby mengembangkan integrasi yang bernama IC atau Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Selanjutnya, operating system. Operating system merupakan kemajuan komputer generasi ketiga lainnya yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat terbagi menjadi tiga, yaitu LSI atau Lexical Integration. Setelah IC atau tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Muncullah Lexical Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Dan selanjutnya yaitu FLSI atau Very Lexical Integration. Pada tahun 1980-an, Very Lexical Integration atau FLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Selanjutnya, ULSI atau Ultra Lexical Integration, yaitu meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Selanjutnya, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima terdapat lembaga yang bernama ICOT atau Institute for Computer Technology yang juga dibentuk untuk merealisasikannya. Selanjutnya, sistem bus. Sistem bus terdapat pengertian yaitu bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Selanjutnya, yang terdapat pada sistem bus ada saluran data. Saluran data terbagi menjadi tiga, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Selanjutnya saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Selanjutnya, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat penggunaan data dan saluran alamat. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya saya jelaskan ke pemateri berikutnya. Itulah tadi pemaparan materi dari Fitri Nilasari. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Jovita Kendekbelo. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Perkenalkan, nama saya Jovita Kendekbelo dengan NIM 22044111605. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis bus. Bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motorboard. Yang kedua, bus AGP. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafik. Ketiga, bus PCI merupakan adalah tidak tergantungan prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Yang empat, bus PCI Express merupakan adalah slot ekspansi module didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Yang kelima, bus ACA
adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Yang keenam, bus EISA. Bus EISA adalah sebuah bus yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respon dari peluncuran bus MCI oleh IBM. Yang ke-8, bus MCI. Yang ketujuh, bus MCI adalah sebuah bus berbandwidth 36 bit yang digunakan dalam beberapa komputer mikro. Yang ke-8, bus HCSA adalah merupakan set standar untuk menghubungkan secara fisik dan mentransfer data antar komputer dan privilege. Selanjutnya, 9, bus USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung biasanya kepada komputer, namun jika digunakan di peranan lainnya seperti ponsel, permainan ponsel, dan PDI. Next 10, bus 1394. Bus yang mempunyai nama Freeware memiliki kecepatan tinggi di atas HCSA dan PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah diimplementasikan. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer, tetapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Next, yaitu interkoneksi antar komputer. Pengertian interkoneksi antar komputer adalah struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara CPU, memori, perangkat masuk dan keluar secara fisik. Interkoneksi antar komputer berupa perawatan. Interkoneksi memerlukan tata cara atau aturan komunikasi agar tidak kacau sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Next, bus menjadi 3 macam diantaranya. Yang pertama, address bus, data bus, control bus. Baik, yang pertama itu address bus, bus yang mengirim alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca. Kedua, data bus, bus data ini bidirectional, berarti data dibaca dan dikirim dari atau ke dalam memori. Itu port. Control bus, bus yang digunakan secara CPU dengan dikirim sinyal untuk memerintahkan memori atau port. Komponen-komponen komputer terbagi beberapa yang macam-macam komponen komputer, yaitu mainboard, motherboard adalah bagian perangkat keras komputer yang berupa papan, di mana perangkat keras mainboard ini adalah perangkat keras yang paling utama dan sangat penting karena berisi sinyal BIOS. Yang next, prosesor. Adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses dan mengendalikan kerja komputer dan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Next, RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. FGI card
adalah merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Hard disk driver adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi peringatan magnetik. Next, monitor adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang di-output dari video card. Next, power supply adalah perangkat keras berupa kotak yang isinya merupakan kabel-kabel untuk menyalurkan tegangan ke dalam perangkat keras lainnya. Next, heatsink fan processor adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan panas di sebuah komputer. Next, CD-ROM merupakan akronim dari chipset disk read only memory, adalah sebuah peringatan komputer dan jenis peringatan optik yang dapat menyimpan data. CD-ROM juga berarti bahwa CD-ROM driver hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Casing adalah bagian dalam komputer yang berfungsi sebagai pakaian atau pelindung dari CPU. Bentuk umum adalah kotak persegi. Next, keyboard. Keyboard adalah sebuah komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetikkan sesuatu. Selain keyboard, standar keyboard komputer saat ini memiliki model bermacam-macam. Mouse adalah komponen komputer input yang berfungsi untuk mengarahkan kursor di layar monitor kita dan untuk mengklik sesuatu seperti tombol-tombol di sebuah program aplikasi. Baik, itulah sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan terakhir dari Saudari Jovita Kendekbelo. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan materi organisasi informatika. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.